Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا معنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Muslimin dan muslimat sidang jamaah tubuh dirahmati Allah. Kita sudah memasuki surah Al-Buruj. Jadi buruj ini dalam bentuk jamak. Jamak itu banyak. Jadi kalau satu itu burjun. Jadi kalau jamak banyak itu buruj namanya. Jadi ayat ini diturunkan di Mekah, maka dinamakan dengan Makkiyah. Jadi surah buruj ini itu lebih identik dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menzalimi orang lain akan dizalimi. Orang yang menyakiti orang lain akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak manusia tidak yakin apa betul dia menzalimi saya akan dizalimi oleh Allah. Apakah betul dia itu menyakiti saya, mengambil hak saya, kemudian dia itu akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya karena manusia itu tidak yakin, jadi makanya ayat ini dipenuhi dengan sumpah-sumpah Allah. Jadi sumpah ini untuk menguatkan kalau seandainya orang yang menzalimi orang lain juga akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengambil hak orang lain, dia akan mempertanggungjawabkan juga apa yang sudah diambil. Jadi bukan begitu saja, tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jumlah ayatnya lumayan banyak juga. Jadi ada 22 ayat. Dan tidak ada perselisihan para ulama kalau ayat ini 23 atau berkurang menjadi 21 tidak. Karena nanti ada sebuah kitab itu namanya Al-Bayan fi Addi Ayat Quran yang digarap oleh Syekh Al-Andalusi. Jadi beliau adalah salah satu ulama. Kajian beliau melihat jumlah ayat Al-Quran. Padahal yang mudah kaji keulamaan. Jadi pakar beliau itu apa? Melihat ayat Al-Quran kalau ini ada bertambah atau berkurang. Rupanya bertambah dan berkurang. Bukan penambahan ayat yang baru, tidak. Ya. Jadi nanti ada satu ayat yang sebagai Fatihah, sebagai surah Al-Fatihah. Itu di dalam kajian Al-Bayan fi Addi Ayat Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, itu 2 ayat kata beliau. Ya. Walaupun nanti di dalam pendapat yang lain itu satu ayat. Sehingga kalau dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim menjadi 7 ayat. Maka kalau Bismillah tidak dibaca, langsung Alhamdulillahirabbil alamin juga 7 ayat. Ya. Ini kan tambah ayat dan bukan tidak mengurangi ayat. Beliaulah satu-satunya dan satu-satunya ya. Beliaulah seorang ilmuwan yang mempunyai landasan kenapa ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.236 ayat, bukan 6.666 ayat. Beliau punya dalilnya dan juga beliau punya landasannya. Kalau Al-Quran itu jumlahnya 6.236 ayat, bahkan beliau mengatakan bisa kurang dari itu, bisa tidak sampai 6.236 ayat. Kenapa tidak sampai? Karena menurut beliau ada sebagian ulama tafsir itu tidak menganggap alif lam mim yang ke ayat 6. Jadi ayat satunya mana? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ayat 1. Alif lam mim bukan ayat 1. Ya, ini kan pendapat mereka. Kaum muslimin sedang dimandir oleh Allah. Jadi kalau kita menelaah di dalam kitab itu Al-Bayan fi Addi Ayat Quran, ayatnya memang segini. Artinya tidak ada khilafiyah antara ulama. Oh ini nanti ayat ini 2, ayat ini 3, tidak. Jadi tetap jumlahnya 22 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
was-sama'i dzatil buruj. Jadi ayat ini diturunkan setelah surah Asy-Syams, sebelum surah At-Tin, Ini ada dua penafsiran. Was-sama'i dzatil buruj. Jadi Allah bersumpah, saya bersumpah demi langit, kata Allah. Nanti ada yang bertanya begini, kenapa tidak bersumpah demi bumi saja? Wal ardi, kenapa tidak demi langit? Kenapa lebih banyak langit dibandingkan dengan bumi? Karena manusia itu, kalau dia sudah menetap pada suatu tempat, dia jarang mengambil iktibar dari tempat itu. Dia selalu melihat orang lain, selalu melihat yang jauh. Ya. Yang dia menyukai ibadah, itu dia tidak lihat diri dia sendiri. Apakah saya kurang ibadah saya? Apakah sudah khusyuk ibadah saya? Yang selalu dia lihat siapa orang lain, selalu lihat. Ada orangnya, dulu ibadahnya. Padahal dulu lebih dulu ibadahnya. Yang kalian tak percaya dengan kau, sedang terbayang kalian tinggal pandulnya, katalah. Terus berbeda. Jadi makanya, kenapa ayat ini was-sama' selalu langit? Apalah yang turun naik apa? Ila ibil kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at. Kemudian setelah itu, kemudian baru wa ila al-ardi. Duluan sama dulu. Baru al-ardi. Artinya manusia biasanya suka melihat yang jauh-jauh dulu, ya. Tapi yang totoh hanya dulu, ya. Jadi makanya Allah bersumpah, saya bersumpah demi langit, kata Allah. Was-sama'i dzatil buruj. Ini ada dua penafsiran. Dzatil buruj, dzat yang beda pikir zat itu tidak. Zat ini adalah yang punya, ada atau yang punya, atau di situ ada sesuatu. Ya, ini zat namanya. Seperti itu dzul khairi, yang mempunyai kebaikan. Dzu malin, yang punya harta. Menggunakan dzu atau zati atau zatu. Ini ada dua tafsiran. Di dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan was-sama'i dzatil buruj. Di langit itu ada bintang-bintang, ya, kata beliau. Jadi maksud langit, kita jangan salah, jangan langit satu, langit dua, langit tiga, tapi langit ketujuh. Ini seperti air hujan turun dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Saya turunkan hujan itu dari langit. Bukan dari langit pertama sampai ke langit. Itu yang itu hujan dari langit satu, langit dua, baru langit ketujuh. Ya. Jadi yang dikatakan langit itu artinya di atas, yang di atas. Makanya hujan itu diturunkan dari awan di bawah langit satu. Makanya Imam At-Tabari ketika beliau menafsirkan ayat ini, was-sama'i dzatil buruj, saya bersumpah demi langit, kata Allah Subhanahu wa taala, di langit itu ada bintang. Jangan salah dari mengaku bintang yang bak langit kepada Allah. Memang ada nanti bintang-bintang yang di bawah langit satu, dan juga ada satu dua bintang yang berada di langit ini. Jadi tidak bintang itu langit dua, langit ketiga, tidak. Makanya termasuk di situ adalah bulan juga. Jadi buruj itu adalah burusan, maka termasuk bulan. Dan bulan itu tidak berada di langit 1, 2, 3, berbeda dengan matahari. Maka di dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata Imam Al-Baydawi? Itu matahari itu fis sama'i tsalitsa, pada langit ketiga. Ketika terjadi hujan dan dingin sekali, musim dingin, itu matahari itu irtafa'a ila sama'i sadisa. Dia naik ke langit ke-6. Ya, jadi makanya pokoknya lebih dah. Karena matahari itu naik ke langit ke-6. Ini tafsiran yang pertama menurut versi Imam At-Tabari. Beliau ini menafsirkan ayat itu punya dalil-dalilnya juga. Beliau punya hadis. Karena beliau adalah salah satu penafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran itu dengan hadis. Jadi kalau kita buka nanti memang ada nanti 1-2 ayat yang tidak beliau komentari. Kenapa? Karena tidak ada hadis pendukungnya. Kadang-kadang beliau kosongkan saja. Maka jangan heran kita ketika membuka tafsir At-Tabari, dari sekian banyak juz itu ada 1-2 ayat yang tidak beliau tafsirkan. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang beliau pegang. Ketika ada hadis dan riwayat, beliau langsung mengomentari. Was-sama'i dzatil buruj, langsung dikomentari. Al-buruj, ayat kata beliau. Buruj itu apa? Itu bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, was-sama'i dzatil buruj. Kenapa kita ambil dua sampel ini? Karena kalau yang lain ikut juga, ya, yang lain ikut juga. Nanti yang lain itu seperti Ibnu Katsir, Pak Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Baydawi. Beliau nanti ikut, kalau nggak ikut ini, beliau ikut ini. Ikut Imam Ibnu Abbas.
Kalau tidak, atau tadi. Ibnu Abbas menafsirkan, was-sama'i dzatil buruj. Saya bersumpah demi langit 1 sampai langit ke-7. Ya, ini baru dia ngomong langit. Ibnu Abbas ngomong langit. Kalau tadi beliau ngomong apa? Bisa saja di bawah langit 1. Ya, seperti hujan tadi. Hujan tadi bukan turun dari langit 1, 2, 3, tidak, tetapi turunnya dari awan, bahkan di bawah langit 1. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, was-sama'i dzatil buruj. Buruj ini apa? Istana yang ada di setiap langit. Maksudnya apa? Ibnu Abbas ini mengatakan di setiap langit itu ada malaikat penghuninya. Jadi beda fikir kita nyontek dan penghuni ini nama. Beda fikir kita nyontek yang dilantian. Maka di setiap langit itu ada penghuninya masing-masing. Bahkan ketika ditiup sangkakala, was-sama'u fatir, atau di dalam ayat lain, idza sama'u syaqqat. Ketika langit itu terbelah semuanya. Insyaqqat terbelah. Jadi terbelah itu sama seperti kita ambil biji-bijian, kita masukkan ke dalam tanah, kemudian kita siram. Syakka itu apa artinya? Syakka itu biji intinya itu dia melebar sehingga tutupnya itu terbelah. Ini namanya syakka. Sehingga kalimat ini digunakan pada langit. Idza sama'u syaqqat. Kalau langit itu terbelah sebagaimana terbelahnya biji-bijian yang dimasukkan ke dalam tanah, terbelah semuanya. Makanya kata Imam At-Tabari, Ibnu Abbas, kenapa langit terbelah? Linuzulil malaikah. Karena malaikat itu turun. Ya, malaikat turun semuanya. Maka terpakar dia. Ini harus turun. Maka manusia begitu juga. Kenapa manusia itu kerja kecil? Kenapa manusia itu kuat dan boleh? Karena bumi ini sudah terbelah. Ketika bumi terbelah, apa demi berubah. Ya. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Jadi ini versi tafsir Ibnu Abbas. Was-sama'i dzatil buruj. Jadi di langit itu ada penghuni-penghuninya. Bahkan sebelum, ini juga masih versi tafsir Ibnu Abbas, sebelum roh itu kembali ke tubuhnya, sebelum malaikat itu, roh malaikat juga kembali ke tubuhnya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin, sampai seterusnya. Jadi ketika itu sebelum roh itu kembali ke tubuhnya, datang perintah Allah Subhanahu wa taala, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi malaikat itu sudah bersaf-saf. Jadi makanya setelah setelah mereka itu menerima perintah Allah, maka semuanya ini versi tafsir Ibnu Abbas. Walaupun ada versi tafsir lain apa? Ketika semua bangkit di padang mahsyar, malaikat juga berdiri bersaf-saf. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lihat itu. Was-sama'i dzatil buruj. Ini sumpah yang pertama. Wal yaumil maw'ud. Ya, ini apa yaumil maw'ud? Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kalau tadi kan sudah disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah dengan makhluk yang ada di langit. Tidak ada lagi kecuali malaikat. Dari mana kita tahu malaikat kita di langit? Di dalam tafsir Al-Baghawi apa kata beliau? Khalaqallahu al-malaika wa askanahu fis sama. Wa khalaqallahu al-jan wa askanahu fil ardi. Allah menciptakan malaikat dan memberikan tempat mereka itu di langit. Malaikat tempatnya di langit. Kemudian yang kedua, khalaqallahu jan. Allah menciptakan jin wa askanahu fil ardi dan memberikan tempat kepada mereka di bumi. Jadi makanya wal yaumil maw'ud, pada hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari apa itu? Ya. Kalau kita merujuk lagi ke dalam tafsir Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas tadi menafsirkan was-sama'i dzatil buruj, itu adalah para malaikat yang tinggal di langit. Maksud Allah apa nanti? Wal yaumil maw'ud, saya bersumpah yang saya bangkitkan nanti adalah manusia-manusia dan yang tinggal di bumi dan yang tinggal di langit. Di mandung wakil Allah. Termasuk di situ manusia, jin, iblis, syaitan, malaikat, mandung wakil Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan wal yaumil maw'ud. Jadi ada hari yang dibangkitkan manusia itu. Karena banyak manusia yang tidak yakin, mana yakin manusia pada hari kebangkitan. Ini lagi ibarat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Labitha Adam fil jannah. Adam itu tinggal di dalam surga sa'atan minan nahar. Cuma 1 jam saja. 1 jam saja. Siang hari 1 jam saja katanya. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, 1
1 jam yang dimaksud di sini kata Imam Ibnu Katsir, mi'ah wa thalathina aman, 130 tahun. Nyanya dijiumnya terkon yang betul. Berarti kita bagi 2 terkon yang betul 65 tahun. Kita bukan itu hebatlah kaum 65 itu tidak lebih dari setengah jam, 30 menit. Artinya kita mobil banyak menit. Pulau yang pulau. Berarti hidupnya berapa? Artinya kalau kita hidup sebentar ini, kapan kita tahu kita hidup sebentar? Sehingga Allah mengatakan wal yaumil maw'ud. Ini kalian yang masih hidup ini saya berjanji bersumpah saya kata Allah. Yang akan berpakir orang iman. Yang iblis, jin, malaikat, mandu belum berpakir orang iman. Jadi katanya dah terpul trade masa udiknya. Karena sedang lalai. Aji katanya ibadah, ibadah. Tantan udiknya memang tinggal. Tapi kalau kita lalai, maknanya lagi trade, manga ni. Lagi ada mil kan. Jadi udah peka anu katanya, udah peka anu bukan peka pandai dia pandai. Jadi dah jauh pandai, katanya dah kemil anu dari pola pan. Jadi dari pola pan pula kaya anu satu ini ada kemil anu. Anak itu mandi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ketika itu katanya kapung ini nampak rumah cukup trade dulu. Akhirnya kita pergi ke laut air, baju. Dia kan kapung dulu kan. Apa jawabannya anak? Hai bandel katanya. Kenapa keluar kata-kata dari mulut anak itu? Baru saja, karena dia sudah lalai dengan laut itu. Kapan dia tahu kalau waktu itu lama? Setelah dia mandi dia masuk ke dalam mobil, dia diajar. Hai kamu imamnya. Ini sama juga ketika orang itu dia lalai, dia kena dirinya. Makanya Allah mengatakan seorang itu akan teringat kepadaku kata Allah pada suatu hari. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ketika sakaratul maut, dia baru dengar dulu kata Allah. Hana orang dengar Allah, orang kafir dengar Allah. Fir'aun dengar Allah. Ketika dia mau sakaratul maut, Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Fir'aun? Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israil. Ya. Beliau Allah hari kata Allah. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka. Ini untuk keselamatan kata Allah. Dan Allah tidak menjanjikan pengikutnya selamat, tidak. Yang diselamatkan cuma Fir'aun saja. Maka kalau secara ilmiah kan tak mungkin. Kalau secara logika, orang menyokong mati lalu menyuhanai penjuling ke tubuhnya itu kan akan diperuk. Tapi ini tidak. Semua lengkap lalu. Sampai daging-dagingnya lengkap, semua lengkap, giginya lengkap, semua lengkap. Kenapa Allah sudah berjanji sendiri? Fal yauma, hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Saya selamatkan kamu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kamu. Makanya menyolanya itu dari yang kata Fir'aun. Maka ketika kata Fir'aun, apa ini baginya lah tu. Tapi jenuh kat balik. Uri tadi tu Fir'aun, dia lihat lu, dia tadi. Uri tadi lah buru-buru dia kalau lagi dah. Ya, kaum muslimin sekalian jemaah dirahmati Allah. Inilah yang tersirat dengan wal yaumil maw'ud. Jadi makanya kata Ibnu Abbas, wal yaumil maw'ud, pada hari itu, karena tadi bersumpah demi langit, artinya apa? Yang tinggal di langit itu dan yang tinggal di bumi itu, wal yaumil maw'ud. Kata Imam Ibnu Abbas, ayyajtami'una fi dzalika yaum, ayyajtami'una yaumal qiyamah. Mereka akan berkumpul semuanya pada hari kiamat. Masalahnya nanti ada juga orang yang tanpa hisab. Ya, jadi tanpa hisab langsung masuk ke dalam surga. Hanya kira-kira ini, karena ada 70.000 orang. Karena ketika hadis ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW, ada 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Arti hisab hanya kita jangan nyok kita hartanya, konme, bagi bahan dan perluan maka dengan anak bayar, maka dia hanya hisab itu 70.000 orang. Sehingga ketika hadis ini diungkapkan oleh Rasulullah, ada seorang sahabat namanya Abu Qasyah. Abu Qasyah dia berdiri dan menyatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya masuk ke dalam 70.000 itu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Wa anta fihi, kamu termasuk dari 70.000. Akhirnya sahabat ini benar ya Rasulullah itu ayat Tuhan. Nanti sudah didahului oleh Abu Qasyah. Ya, nyobi kan kira-kira benar kata Rasulullah. Jadi makanya Abu Qasyah masuk ke dalam kelompok itu.
Jadi makanya kita katanya pun mau lah dulu ya. Berarti mana ada mau pergi ke belakang. Yang nyedanya, berarti nyedanya beda rugi. Nyedanya beda bukan mati. Bahkan yang nikmat saja, fayawma ini apa namanya? Pada hari itu nikmat saja ditanya, anin na'im. Ya, terus anunna yawma ini anin na'im. Nikmat saja ditanya oleh Allah. Nikmatnya dulu, apa yang dia jawab? Nikmat mata, nikmatnya yang halal saja ditanya oleh Allah, apalagi yang haram. Makanya ketika di dunia, inilah yang diungkapkan oleh apa namanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat maksiat, maka yang dicabut itu apa? Dua dicabut. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Begitu juga dalam tafsir Al-Baydawi. Al-karamah wa na'im. Karamahnya dicabut, nikmatnya dicabut. Nah, makanya Nabi Adam alaihissalam kemudian berpoling. Ya Allah, bukan begini hati lu, ya Allah, bukan dicabut karamah lu, bukan dicabut ilmu apa kenikmatan lu. Ini kadang-kadang bukan mati. Masih itu simpul sekali. Maksiatnya jangan engkau dekati pohon itu, akhirnya didekati dan dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Padahal itu saja. Ya. Makanya katanya menyertak gitu, mohon nikmat gitu kami Allah, nikmatnya nikmat, mantu nikmat, dapurnya nikmat, inyo berkah, dia berkah, nah karamah itu kami Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat walaupun sehebatnya Nabi Adam alaihissalam ilmunya, kadang-kadang berbuat maksiat dan hanya beri Allah. Yang beda fikir katanya lu ahli ibadah, walaupun katanya ahli ibadah, ketika ada bukan maksiat katanya, ini nikmat ini terus yang diangkat oleh Allah, beda betul ini. Makanya Allah di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Apa kata Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa? Ukhruja min jannati. Keluar kalian berdua dari surga, keluar. La yujawirani man asani, tidak boleh dekat bersamaku orang yang bermaksiat kepada Allah. Hanya bodoh-bodoh beri apa yang ini. Ya. Jadi makanya orang buat maksiat itu akan jauh dari Allah. Dengan sendirinya dia jauh dari Allah. Bagaimana caranya? Kita bertobat lagi menganggap akan dekat kembali. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Makanya di dalam kitab apa namanya Al-Aqaid As-Salafiyah yang dikarang oleh Syekh Asy-Syafi'i, apa kata beliau? Al-imanu yazidu bil taqwa. Iman itu terus bertambah dengan apa? Dengan gedaya takwa kepada Allah. Gedaya taat Allah dari ibadah dan punya hati ini mengapa? Hati mahal. Maka hati akan mulai budak, niatnya akan mulai baik. Ini sudah mulai ini. Dan ketika hati itu tenang, bukan tenang hati rohnya, bukan menghati hati rohnya, berarti al-imanu yazid. Iman itu terus bertambah. Ketika itu sedang dekat dengan Allah. Ya. Tetapi ketika hati merasa rendahnya, jauh itu sembahyang yang melapor kepada Allah, kotor hati ya Allah. Mungkin nak pukul ya Allah, tinggal kau akan pergi kudu ya Allah. Ya. Karena dari riwayat yang diambil oleh Imam Ibnu Katsir itu, kata beliau apa? Di situ termasuk itu hadis qudsi. Di situ Allah mengatakan, saya bersumpah, wahai Adam, termasuk anak cucumu yang berbuat maksiat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan aku jauhkan dariku kalau dia berbuat maksiat, dan aku letakkan pada darul asi, di tempat kelompok orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, walaupun dia seorang ahli ibadah. Kapan dia itu akan dekat denganku kembali? Ketika dia mendekatkan dirinya denganku kembali, kata Allah, aku akan dekat juga dengannya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Ini tafsir dari wal yaumil mau'ud. Sekarang kita lanjut ya, sumpah satu lagi. Jadi ada 3 sumpahnya ini. Wasyahidi wa mashhud. Ya, ini ada beberapa tafsiran di sini. Syahid itu syahid yaumul qiyamah dalam tafsir Al-Kasyaf. Dalam tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari beliau adalah seorang pakar bahasa. Jadi beliau menafsirkan ayat itu menurut bahasanya. Wasyahidin artinya orang yang sekarang tidak percaya sama hari kiamat, nanti dia akan menjadi saksi. Saya bersumpah, kata Allah, dia sebagai saksi kalau kiamat itu ada. Yang berulang Allah betul di Allah. Kalau dia tidak sempat menyaksikan kiamat pertama, semua orang pasti bisa menyaksikan tiupan sangkakala yang kedua. Jadi makanya yang pertama kan mungkin katanya bakal meninggal. Makanya kita tak bisa melihat bagaimana tiupan sangkakala itu, bagaimana gunung dipukul oleh Allah, bagaimana langit itu terbelah, bagaimana wajib asyaf sual kamar, bintang, bulan sama matahari itu disatukan oleh Allah sehingga meledak.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membelah matahari? Nah, harus benar nih. Tetapi ketika iman sangkakala yang kedua, seorang itu bangkit dari kuburnya, wasyahid, saya bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi saksi nantinya. Artinya bagi diri dia sendiri, betul ya, betul ya, termasuk orang kafir, mereka menjadi saksi. Tapi ada juga yang mengatakan begini, wasyahid itu hari Jumat, maka hari Jumat itu menjadi saksi. Apakah kita salat Jumat, apakah terjadinya kiamat. Hari Jumat itu menjadi saksi Nabi Adam alaihissalam berbuat dosakah hari Jumat. Nabi Adam akan mengampuni hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah hari Jumat. Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga juga hari Jumat. Dan beliau itu mengucapkan kata-kata Rabbana innana zalamna, itu juga hari Jumat. Taubatnya juga diterima hari Jumat. Ini ada yang mengatakan wasyahid itu dalam hari Jumat. Makanya urut Jumatnya, kalau bisa aktivitas kurangi aktivitas, katanya. Aktivitas itu dikurangi. Ini pekahai kerja beja elek urut Jumat. Maka di dalam fikih itu kita bisa melihat fikih 4 mazhab oleh, atau kita melihat al-fiqhul islami wal ilmu. Maka perjalanan hari Jumat itu mudah-mudahan dapat supaya kurangi saja perjalanan hari Jumat. Mulai bawah Jumat, kecuali mulai hari Kamisnya. Jadi kalau seandainya mau sampai, kecuali dari subuh udah berangkatnya, nanti Jumat di mana atau sholat zuhur di mana. Tetapi ketika mau Jumat dan itu hindari berpergian jauh. Ya. Kenapa? Lebih baik tinggal di Dinole tempat dulu kita salat Jumat dulu. Ya. Jadi makanya kurangi berpergian di hari Jumat, apalagi ke tempat-tempat yang jauh. Maka ini yang dimasukkan dengan wasyahid wa mashhud. Ya. Jadi syahid itu ada yang mengatakan syahid yaumul Jumat, yaumul qiyamah. Yang kedua syahid hari Jumat. Wa mashhud. Ya, ini ada yang mengatakan mashhud itu apa? Yaumul Arafah. Hari Arafah. Jadi yang mengatakan hari Arafah itu menjadi saksi. Seorang itu melalui hajinya menjadi saksi. Menyobatnya anak haji, anak umrah, berarti urut Jumat yang menjadi saksi. Urut Jumat menjadi saksi. Inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini pada hari kiamat itu, ini tafsir Ibnu Abbas, semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit itu menjadi saksi untuk katanya. Ya. Sehingga Imam Ibnu Abbas mengatakan apa? Hatta akurat, tanah itu menjadi saksi kalau kita berbuat maksiat. Tanah menjadi saksi kalau kita itu beribadah. Yang tepuk-tepuk kata berangkat di dalam masjid. Ya. Tanah yang kita injak itu menjadi saksi. Menjadi saksi apa namanya kita pergi ke masjid. Maka tiang-tiang menjadi saksi juga. Ini begitu juga. Hari Jumat menjadi saksi. Ini menyaksi Allah. Ya Allah sifulan begini. Hari Arafah juga menjadi saksi. Kau muslimnya sedang nyaman ya. Ini kok kita lanjutkan. Ya kita lanjutkan. Ini sumpahnya ini. Jadi tadi sumpah inilah yang isi sumpahnya. Isi sumpah inilah yang manusia itu ragu-ragu. Betul ya kayaknya. Apakah betul orang zalimi orang lain akan dizalimi? Apakah betul orang yang macam-macam sama orang lain dia berurusan juga dengan orang ini? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inilah yang dipuji oleh manusia. Qutila ashabul ukhdud. Ya. Punya terjemahan coba dibaca sebentar. Ya. Tidak jalan kata-kata yang berbuat baik dalam gunung dan di dalam berbuat hijrah juga. Ya. Ini kalau di sini katanya di Yaman, ini macam-macam ini penafsiran. Ada yang katakan kejadiannya di Yaman. Karena di Yaman itu dalam Al-Quran banyak sekali kejadian-kejadian yang di Yaman. Kemudian ada yang mengatakan kejadiannya di Yordania. Di Yordania. Makanya banyak cerita juga ada Ailah ini. Yordania ini, ya, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di Yordania. Yordania adalah tempat di mana iblis itu dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbuat maksiat. Ada 4. Nabi Adam, Siti Hawa. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi Adam, Siti Hawa, iblis dan ular. Nabi Adam alaihissalam itu dibuangnya ke mana? Ke Hindia. Di sebuah gunung namanya Jabal Tur namanya. Itu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Siti Hawa itu dibuang ke Jeddah. Kan jauh sekali. Jeddah sama orang dia. 2. Yang ketiga, iblis. Iblis di mana? Iblis di Yordania. Ya.
Makanya Yordania kan banyak juga kejadian-kejadian. Dalam Al-Quran itu kalau bukan Yordania di Yaman, kalau bukan di Yaman di antara Yordan dan Saudi Arabia, kalau bukan di situ Yaman dan Oman, nanti di situ saja. Bahkan ada masuk dalam surah Al-Kahfi itu Mesir juga masuk. Semua tempat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi makanya ular itu di mana? Ular itu di Isfahan. Isfahan itu Nadiran. Ya. Ular itu punya andil juga untuk membantu iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dia punya andil? Padahal ala kamil ayat. Ini dalam tafsir Al-Bainawi. Ketika dia ingin menggoda Nabi Adam alaihissalam, dia masuk ke dalam mulut ular, sehingga tidak dicurigai kalau iblis itu masuk dalam surga. Ketika sampai ke Nabi Adam, dia keluar dari mulut ular itu. Kemudian setelah itu dia mengajak Nabi Adam, wahai Adam, belum saya lihat itu wahai Adam, saya lihat belum karena ini ya. Kemudian tiba-tiba orang akan dikeluarkan oleh Allah. Supaya tidak keluar, maka dijual iman, muatnya boleh baju. Itu jauhnya. Ya. Maka ketika itu ada tidak mau. Dalam riwayat yang lain itu dikatakan, kenapa Nabi Adam makan buah kuning gara-gara istrinya? Baju. Ya. Makanya kita tidak memungkiri juga kemaksiatan itu bukan timbul dari kita sendiri. Kadang-kadang dari istrinya. Kalau itu kita yang itu kalau dia cuma ya tidak banyak dia bagi rumah. Ya. Gara-gara kok. Makanya mungkin gara-gara kok. Dia buat maksiat gara-gara orang lain. Ini anak punya hidup. Ya. Jadi sebagian bertanya Siti Hawa itu dari mana sebenarnya? Apakah ada tiba-tiba? Dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata Imam Al-Qurtubi? Ketika Nabi Adam famasya bighairi jihad. Nabi Adam ketika diciptakan belum kesahneh karena tak punya pasangan. Ya, bighairi zaujah. Anak-anak pasangan. Yang belum tidur. Akhirnya apa nama? Beliau tidur. Wastaiqadha. Kemudian bangun. Fawajada ala ra'sihi imra'ah. Beliau temukan di kepalanya ada seorang wanita. Fasa'alaha. Dia bertanya, "Man anti? Kamu siapa?" Dijawab oleh Siti Hawa, "Anak imra'ah." Saya perempuan. Min aina anti? Kaifa khuliqti? Bagaimana kamu diciptakan? Kenapa ada di sini? Apa dijawab oleh Siti Hawa? Khuliqtu minka. Saya diciptakan dari kamu. Akhirnya Nabi Adam penasaran. Ketika itu malaikat bertanya, ini yang menamakan nama Siti Hawa itu siapa sebenarnya? Hawa itu siapa? Malaikat bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, siapa yang ada di sampingmu? Siapa namanya?" Dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, "Hawa." Dijawab oleh iblis, malaikat lagi, "Limana tasmiya Hawa?" Kenapa namanya Siti Hawa? Li'annaha khuliqa min syai'in hayyin. Karena dia diciptakan dari sesuatu hal yang hidup. Itulah saya. Maka dinamakan dengan Hawa. Ya. Kita sekarang kembali. Makanya tadi ada yang mengatakan itu di Yaman ya. Yaman. Yang begini di Yaman. Apanya itu di Yaman? Oh ya, kejadian itu. Ashabul Ukhdud itu di Yaman. Ada yang mengatakan kejadian di Yordania, ya, karena dua-dua kota sejarah, Jadi makanya Ashabul Ukhdud, Utila Ashabul Ukhdud, Utila itu kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, kalau di sini apa dibunuh, kan? Dibunuh. Ya. Tadi apa terjemahnya? Dibunuh. Tidak, sebelumnya coba apa? Binasalah. Ini binasalah itu apa? Maka dalam tafsir Al-Qurtubi kata beliau, dalam tafsir Ibnu Abbas, kullu ayatin fil Qur'ani mabdu'un bi qutila ma'nahu mu'ina. Setiap yang ada dalam Al-Quran itu disebutkan kutila, itu maknanya mu'ina, dilaknat oleh Allah. Ya. Karena begini. Ini contoh. Ainama tuqifu uqtu wa qutilu taktila. Ketika kamu bertemu sama orang munafik, ainama tuqifu, dimanapun mereka berada, uqitu, ambil kata mereka, wa qutilu, bunuh mereka. Nyampe kana yang pakai merupuk orang munafiknya cok dikingkoh hari ini. Kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah ayat ini turun. Rupanya Rasulullah setelah ayat ini turun, yang dibunuh bukan fisiknya, tetapi apa? Karakter mereka yang dibunuh. Ya, ini begitu juga. Qutila ashabul ukhdud. Maka di sini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama yang setuju dengan Imam Al-Qurtubi, itu ashabul ukhdud itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Pendapat yang kedua, mereka ini maksud dilaknat apa? Dihancurkan dan dihabiskan oleh Allah. Karena maksud laknat di situ, yang kala ini mal'un, laknat itu apa? Dihancurkan dan dihabiskan.
Jadi makanya dua pendapat. Ini sama seperti ketika ada ashabul rasi, maka dalam Al-Quran banyak ashabul rasi, ashabul hijr, ashabul kahfi, ashabul ukhdud. Ya. Salah satunya adalah ashabul rasi. Rasi itu apa? Rasi itu sumur besar. Kenapa dikatakan sumur besar? Ashabul rasi yang menggali sumur itu seorang raja di Yordan, ya kayak Yordan, di sebuah perkampungan namanya Ailan. Dia menggali sumur besar, memasukkan siapa? Seorang pendakwah dimasukkan ke dalam sumur yang sebelumnya sudah dibunuh oleh dia. Jadi ada yang mengatakan dia masukkan besi melalui tubuhnya, ada yang mengatakan apa? Dia sudah dirobek tubuhnya baru dimasukkan ke dalam sumur. Ashabul rasi. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sekali teriakan malaikat Jibril, illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Ya. Jadi makanya malaikat berteriak, malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril berteriak, kampung Yordan itu hancur semuanya Ailah itu. Makanya nanti muncul lagi yang lain. Makdir tidak, ya. Muncul lagi yang lain. Makdir tidak, bukan. Padahal sebelumnya kampung itu sudah pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Lut. Kayu kupane ya Allah, tapi muncul lagi kemaksiatan itu. Makanya begini. Rasulullah SAW pernah singgah di sebuah ketika habis perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu kalau kita ke atas lagi kan sudah masuk perbatasan Yordan. Tabuk itu kan masuk Saudi. Jadi makanya mereka itu selesai perang Tabuk mereka pulang. Jadi mau pulang mau ke Madinah. Setelah itu mereka singgah di sebuah lembah. Lembah itu letaknya di antara Yordania dan Saudi Arabia. Itu lembah kaum Samud, lembah Samud, atau di dalam bahasanya lembah Saleh namanya, lembah Saleh. Lembah Saleh itu adalah sebuah lembah di mana ada tinggal kaum Samud di situ. Mereka berbuat maksiat. Ketika itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tinggal satupun di situ. Cuma sekarang diabadikan oleh Allah, ada beberapa bangunan saja yang masih utuh. Ya, bangunan saja. Ini sebagai pelajaran kepada orang-orang yang lain. Makanya setelah sahabat itu ke situ, sahabat mencari air, mencari. Setelah itu Rasulullah bersabda begini, wahai sahabat-sahabatku, jangan lama-lama di sini. Di sini tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kalian di sini juga, maka akan dilaknat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebutuhan dari apa? Dari air. Setelah dari air, keluar semua dari sini. Ya, jadi makanya Yordan itu adalah yang sudah dilaknat. Siapapun yang tinggal di situ tetap di sini. Ya, terlaknat selalu. Seperti di Yaman itu ada beberapa perkampungan itu yang dilaknat, termasuk Dirwan, termasuk Sabah, termasuk di antara Yaman dan Oman itu kaum Ad, itu juga Yaman sila karena perbatasan. Ada juga beberapa yang kejadian Ashabul Ukhdud juga katanya di Yaman. Jadi artinya tempat itu diabadikan, jangan lagi nunggu benar. Makanya kalau kita pergi di Yaman, itu di ibu kota San'anya ada sebuah kota tua yang tidak pernah dimasuki oleh orang lain, sudah diabadikan. Ibu kota paling itu kota tua dulu. Ya. Makanya kalau ingin melihat kota tua itu, naiklah kita ke sebuah bukit, nampak rumahnya kota tua Yaman dulu. Dan tidak ada yang tinggal lagi. Artinya sebagai sejarah. Ya, jadi dikhawatirkan juga khawatir, artinya sesuai dengan ini. Punya udah tinggal ini, maka akan dilaknat oleh haji. Ya, jadi makanya ibu kota sejarah modern. Wah lagi udah jadi ya. Qutilan ashabul ukhdud. Ya, ini saya rasa cukup sekian. Ya, mungkin ada dialog. Ini udah lanjut karena dialog ini. Jadi makanya insyaallah pertemuan selanjutnya tetap kita perjelas Qutilan ashabul ukhdud, siapa rajanya itu, kenapa dia berbuat seperti itu, akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ada yang bertanya, boleh silakan. Ya. Biarlah pertemuan Allah akan melaknat Iya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah ketika perang Uhud. Jadi waktu itu pasukan pertama Rasulullah menang. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyusun strategi sedemikian rupa. Sebagian di atas bukit kaum pemanah, sebagian di sini ada berapa penjuru ketika perang Uhud. Rupanya ketika orang-orang musyrik itu kalah, yang di atas itu turun ke bawah semuanya. Padahal Rasulullah sudah mengatakan jangan turun ke bawah. Ya. Akhirnya apa? Pasukan Khalid bin Walid naik ke atas dan mereka itu orang-orang mungkin terbunuh hampir 70 sekian orang.
Maka Rasulullah kena mati. Dan sahabat-sahabat juga luka-luka. Ketika itu Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Ya. Sekarang coba kita lihat doa Rasulullah mana yang tidak dikabulkan oleh Allah. Doa Rasulullah mana. Tetapi ketika perang Uhud ini dipending oleh Allah. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, memancur Abu Sufyannya ya Allah. Itu kalian Abu Sufyannya. Kenapa Rasulullah minta doa begitu? Karena Abu Sufyan mengancam Rasulullah SAW. Abu Sufyan tidak tahu kalau Rasulullah kalau di Bukit Uhud. Di Bukit Uhud itu di bawahnya itu ada seperti gua. Rasulullah dan sahabat-sahabat itu yang masih hidup itu tinggal di gua itu. Ada yang mengatakan di dalam gua itu Rasulullah dengan malaikat Jibril. Ada yang mengatakan Rasulullah dengan sahabatnya. Ada 10 orang. Yang jelas tidak lebih dari 10 orang. Ketika itu apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan tidak tahu kalau Rasulullah di dalam gua itu. Ya Muhammad, mana keberadaanmu? Apa juga hebat sekali kamu? Mana Tuhanmu? Ya Abu Bakar, mana Tuhanmu? Kamu katanya hebat sekali, wahai Umar. Kamu katanya Al-Har. Makanya kamu sebagai ini hak dan batil, menyokap batil kamu jadi kau. Mana kamu? Ya, mana Tuhanmu? Tuhan saya Lata, Uzza, mana sudah menolong saya sehingga saya menang pada hari ini. Maka Nabi Muhammad gambar ke jerohnya apa doa Nabi Muhammad? Ya Allah, hancurkan Abu Sufyan. Ada 3 orang yang diminta dibinasakan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu turunlah surah Ali Imran. Apa dijawab oleh Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, bukan urusan kamu itu menghancurkan orang lain, itu urusan saya. Ya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim, atau kamu berdoa ya Allah supaya mereka bertobat, itu urusan kamu itu kata Allah. Masalah hidayah itu urusan saya. Aw yu'adzibahum, atau kamu berdoa kepadaku untuk mengazab mereka, bukan urusanmu. Fa innahum zalimun. Maka dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah tadi. Itu urusan saya kalau mereka tadi. Urusan saya. Masalah mengazab itu urusan saya. Karena dia adalah hamba-Ku. Abu Sufyan yang hamba Allah. Ada beberapa petinggi-petinggi Quraisy lagi. Yang nanti ada 3 orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW, dan doa ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Sufyan masih bisa masih hidup nih. Kalau diterima doa Rasulullah, jangan dia Abu Sufyan. Mungkin kan ada pada hikmah-hikmah. Abu Sufyan itu siapa? Provokator. Mungkin menyuhana dia Abu Sufyan, hanya dia perang. Karena dia umurnya ini ya. Karena dia hanya jihad dengan Abu Sufyan. Makanya Abu Sufyan tidak menghidupkan Allah supaya jihad itu terus terang. Makanya kita nyonya bukan hanya kematian rupiah. Supaya kita juga jihad, karena jihad. Jadi baiknya bukan doa kemenangan kabulkan Allah. Bukan hanya kematian bulan. Ya kematian bulan, ini bukan bulan kita. Kami berbeda bentuknya. Makanya Rasulullah SAW itu di dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud apa kata Rasulullah? Kalian ini kata Rasulullah fi zamanin yakunul haqqu al-hawa. Kalian bersama saya sekarang kata Rasulullah. Karena kalian bersama saya, kalian berada pada zaman ketika hak itu menguasai hawa nafsu. Bagaimana menguasai hawa nafsu? Hawa nafsu itu bisa dikontrol dengan Al-Quran dan Hadis, bisa dikontrol dengan kebenaran. Ketika muncul kejahatan, tak muncul kejahatan. Kenapa? Karena ada kebenaran. Tetapi kata Rasulullah, wasayati zaman, nanti akan datang suatu masa kata Rasulullah SAW, yakunul hawa al-haq. Jadi hak itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Yang betul ini, menurutnya yang betul. Bukan itu, yang betul, kurangnya yang betul, katanya. Maka ketika itu kata Rasulullah SAW, minta tolonglah kamu kepada Allah. Fasta'idz billah. Minta tolonglah kamu kepada Allah kalau datang masa itu. Yang katanya pakai dulu katanya. Yang menyukai dulu katanya. Yang katanya pertolongan Allah. Ya Allah, tolong dulu. Kita tidak tolong diri kita juga tolong ya panggilnya. Tolong dulu supaya terjerumus ke ya Allah. Tolong anak dulu, tolong minang dulu, tolong kerabat dulu ya Allah. Makanya kita fungsinya nanti. Anfusakum wa ahlikum nar. Yang baik kita kalau lihat dari itu, anak ini bayangkan. Bela lihat dari itu, orang yang punya juga mati ini. Karena masa ini sudah menuntut ya. Artinya kemaksiatan itu sudah merajalela. Yang demikian kalian apa ini? Macam-macam ini, semua. Maka ada seorang ulama itu ditanya oleh jamaah. Demikian oleh Andro. Wahai Syekh, bagaimana orang-orang dulu berpegang kepada Al-Quran? Bagaimana mereka itu kok bisa ini?
dengan Al-Quran sampai-sampai bisa menghafal Al-Quran. Apa dia oleh Syekh itu? Mereka itu memegang Al-Quran sampai-sampai bisa menghafal Al-Quran, dan Al-Quran telah lazim bagi mereka sebagaimana kalian itu dekat dengan hati kalian. Iya. Begitulah masa lalu. Masa lalu ketika mereka hebat sekali karena mereka dekat sekali dengan Al-Qurannya, tidak pernah dilepas-lepas Al-Qurannya. Poinnya kami Al-Quran sebagaimana kalian juga. Ya. Ini dialog ini dalam beberapa bulan terakhir ini, Pak. Ya. Di surah 5 bertanya kepada Syekh itu. Jadi beliau menjawab, sebagaimana kalian tidak pernah melepas HP kalian dari tangan kalian, begitulah orang dulu tidak pernah melepas Al-Quran dari tangannya. Setiap apa-apa merujuk ke Al-Quran. Nyatanya mana? Setiap apa-apa merujuk ke hasil. Kalian lihat Google mana? Google tanya ke Google ya. Google dulu. Jadi nyala Google mulai berapa? Anak petai itu, petai banyak. Banyak petai ya, Pak. Boleh dan petai. Maka orang dulu itu juga. Mereka ketika ada masalah apa-apa kalian Quran ya. Udah. Anda ada Quran, ada buku ya Allah. Karena ada Quran mana? Ini mana? Boleh, kalian Google. Anda petai apa? Anda dulu yang kalian nanya Pak. Nah, ini Pak. Saya apa? Mungkin ada sebelum. Oh ya. Ya. Oh ya. Jadi najamaah dan yang maklum ini sebelum ini balik ya. Itu tsunami itu apa laknat atau hujan atau bagaimana? Ya. Jangan kadang-kadang deh, harus kadang deh. Nanti makanya kadang-kadang orang lain bukan dia laknat aja yang kamu yang wajib. Dia wajib macam-macam. Kita harus lihat dari dua sisi. Jadi artinya kita harus dua sudut pandang. Ketika sebelum tsunami, seseorang yang meninggal itu, karena ada dua kelompok nanti. Seseorang itu sebelum diberikan laknat oleh Allah, dia itu di luar jalur. Dia memayangkan, takutan, kaki itu memayang, mati saja. Ketika dia meninggal ketika tsunami, berarti dia dilaknat oleh Allah. Ya, ini kalau dia mati. Tetapi kalau dia hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Ya, satu. Yang kedua, kalau seandainya seseorang itu dia ibadah, orang ibadah, ahli ibadah dengan yang kubur mati meninggalnya. Ketika datang tsunami, beliau meninggal dunia. Itu kalau sesuai dengan hadis Rasulullah, beliau mati dalam keadaan syahid, baru mati syahid. Kenapa? Karena beliau itu meninggal ketika tenggelam atau diberikan musibah. Karena ada hadis Rasulullah SAW. Orang yang meninggal itu mati mukmin. Jadi kalau ada orang-orang mukmin, ada 5 hal, salah satunya apa? Tenggelam. Kemudian ada ketabrak, mupoknya. Itu beda pikirnya di bukunya. Kunci ahli tahajud mati mupok saya namanya. Nyo mupok saya mati saya apa? Nanti dia di buku kunci mereka kena kopi itu ya. Tanpa tengku dia kena kopi. Makanya kena kopinya kalau dia meninggal dunia dia mati dalam keadaan syahid. Tapi bedanya dia umam meninggal mupok syahid. Jadi dia tak video hai lupa mati syahid. Yang mati konyol ni. Ya, mati syahidnya mati konyol. Yang menunggu ini. Ya. Jadi artinya kalau ada orang ahli ibadah meninggal dalam itu, beliau mati syahid. Kalau beliau itu selamat, berarti beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ahli ibadah sebelum tsunami, ibadah berdoa waktu tsunami, ini lumayan. Kira-kira Urulaya hanya sembahyang selama itu harta. Kalau sembahyang tak lama ni, ada sembahyang ni. Ini dulu hanale, ini hanale, harta hanale, rumah hanale. Urulaya hanya harta, hanya bukan begini oleh Allah. Bukan bukan ibadah bukan gitu. Kita ini diuji oleh Allah. Berarti ibadah selama ini tak benar. Ya. Makanya kita lihat itu, apa dia bukan rumah. Ini kawasan kuku pemain judi, pemain bukan. Ya, baru pemain ulanan. Makanya nyo halai di sini, nyo halai nak tinggal di sini, rumahnya anak kuku bukan di rumahnya. Tapi biasanya kadang-kadang rumahnya anak rumahnya bandar tinggi yang rumah. Baik bukan imannya. Bukan balai. Dia dah bukan nanti dia enggak nak dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.